Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang pertama-tama, di sini saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rin Sugiarti dengan NIM 224032006. Dan untuk selanjutnya, saya akan mempresentasikan materi dengan judul Global Information System and Market Research. Dengan judul materi yang sudah sempat saya sebutkan tadi, Global Information System and Market Research, di situ saya akan membagi menjadi 5 pembahasan. Yang pertama yaitu ada definisi sistem informasi global, yang kedua yaitu ada definisi riset pasar, yang ketiga ada teori pemasaran internasional, yang keempat ada hubungan sistem informasi global dengan riset pasar, dan yang terakhir, yang kelima yaitu ada tantangan dari implementasi sistem informasi global dengan riset pasar. Baik, kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu ada definisi sistem informasi global. Di era globalisasi pada saat ini, perusahaan itu dituntut untuk mampu beradaptasi dengan perubahan yang begitu cepat, terutama dalam perubahan pemanfaatan teknologi informasi. Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi, potensi sistem informasi dalam mendukung pertumbuhan perusahaan itu semakin besar. Karena perusahaan itu tidak lagi hanya berkompetisi dengan pesaing lokal, tetapi juga berkompetisi atau bersaing dengan perusahaan yang ada di seluruh dunia. Akses teknologi yang semakin mudah ditambah dengan distribusi global yang sangat efisien itu bisa membuka peluang bagi banyak perusahaan untuk memasuki pasar secara internasional. Menyelenggarakan sistem informasi di dalam perusahaan itu bukan merupakan sekedar pilihan, tetapi kita masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu ada definisi riset pasar. Di setiap perusahaan itu tentunya pada dasarnya didirikan dengan tujuan tertentu yang menjadi arah dari seluruh aktivitas pada bisnis pada perusahaan tersebut. Tujuan tersebut bisa berupa target volume dan nilai penjualan, perolehan laba, peningkatan pangsa pasar, dan juga mempertahankan eksistensi pada perusahaan tersebut. Nah, untuk mewujudkan tujuan tersebut, perusahaan tentunya akan berusaha untuk menghasilkan dan menawarkan produk yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pasar. Nah, untuk mewujudkan tujuan tersebut, perusahaan sendiri itu akan berusaha untuk menghasilkan dan menawarkan produk yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pada pasar tersebut. Produk yang ditawarkan itu bisa berbagai macam, misalkan berwujud seperti smartphone, komputer, kendaraan bermotor, dan juga kosmetik. Nah, ada juga jasa seperti pendidikan, kesehatan, penerbangan, asuransi, perbankan, dan juga yang lainnya. Untuk di sisi organisasi sendiri, misalnya seperti organisasi pramuka, partai politik, maupun figur pribadi seperti atlet dan artis internasional. Maka dari itu, riset pasar global dan analisis lingkungan internasional itu menjadi pondasi yang cukup penting agar perusahaan itu dapat mengurangi resiko, memaksimalkan peluang, serta menciptakan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Oke, next kita masuk pembahasan yang ketiga, yaitu ada teori pemasaran internasional. Teori pemasaran internasional itu membahas strategi dan pendekatan yang digunakan perusahaan dalam memasarkan produk ataupun jasa yang melampaui batas negara. Jadi dalam konteks globalisasi, perusahaan itu tidak hanya bersaing di pasar domestik saja, melainkan juga menghadapi kompetisi dari seluruh dunia. Jadi, pemahaman mengenai karakteristik pasar internasional itu menjadi hal yang sangat krusial. Pemasaran internasional menekankan pentingnya penelitian pasar global karena pada setiap negara itu memiliki perbedaan dalam aspek budaya, ekonomi, hukum, politik, dan juga teknologi yang dapat mempengaruhi perilaku konsumen serta strategi pemasaran yang dipilih.
Teori pemasaran internasional sendiri itu menekankan perlunya mempertimbangkan lingkungan eksternal seperti daya beli masyarakat, kebijakan perdagangan internasional, tarif, serta tren teknologi yang sedang berkembang. Proses strategi pemasaran internasional itu biasanya melibatkan tahapan seperti penentuan pasar sasaran, pemilihan metode masuk seperti ekspor, lisensi, joint venture, hingga investasi langsung, serta perancangan bauran pemasaran yaitu ada produk, harga, promosi, dan juga distribusi yang sesuai dengan pasar tujuan. Oke, next kita masuk pada pembahasan yang keempat, yaitu hubungan sistem informasi global dengan riset pasar. Kemajuan teknologi digital itu tidak hanya mempercepat arus informasi, tapi juga bisa membuka peluang usaha yang sedang berkembang agar menjadi semakin cepat, luas, dan juga beragam. Nah, kondisi ini itu bisa menuntut para pengusaha untuk lebih tanggap, lebih responsif, serta mampu menangkap peluang bisnis yang sedang muncul agar tidak tertinggal dalam sebuah persaingan. Nah, untuk sekarang sendiri itu internet memberikan akses yang sangat mudah terhadap pasar global yang dimana memungkinkan perusahaan dari berbagai skala itu bisa bersaing secara langsung di panggung internasional. Jadi dengan demikian kecepatan adaptasi dan juga kemampuan pemanfaatan teknologi digital itu menjadi kunci keberhasilan dalam era pemasaran modern. Oke, next kita masuk pada pembahasan yang terakhir, yaitu ada tantangan dari implementasi sistem informasi global dan juga riset pasar. Implementasi pada dasarnya itu merupakan proses penting dalam mewujudkan kebijakan, rencana, atau sistem agar dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks pemasaran internasional, implementasi sistem informasi global dan riset pasar itu berarti proses penerapan konsep, rancangan, serta strategi yang telah dirumuskan menjadi suatu sistem digital nyata yang digunakan oleh perusahaan multinasional untuk mengelola data, menganalisis pasar, serta mendukung pengambilan keputusan secara strategi. Tetapi implementasi sistem informasi global dan riset pasar di Indonesia itu tidak lepas dari tantangan yang cukup kompleks dan multidimensional. Perusahaan maupun pemerintah itu harus menyesuaikan teknologi, budaya, regulasi, serta sumber daya manusia dengan kondisi lokal. Salah satu hambatan utama misalnya keterbatasan infrastruktur teknologi, khususnya akses internet yang belum merata di berbagai wilayah. Ketidakstabilan jaringan data membuat sistem informasi sulit beroperasi secara optimal, terutama ketika perusahaan itu hendak mengintegrasikan layanan lintas negara atau berkolaborasi dengan mitra global. Nah, selain aspek infrastruktur, faktor dukungan manajemen dan pemahaman terhadap pemanfaatan sistem informasi itu juga menjadi kendala. Tidak jarang suatu perusahaan itu masih menganggap implementasi sistem informasi akuntansi maupun manajemen sebagai beban biaya daripada investasi pada jangka panjang. Hal ini diperburuk oleh keterbatasan sumber daya manusia, minimnya pelatihan, serta resistensi terhadap perubahan dari metode manual ke metode digital. Faktor budaya organisasi dan perilaku pengguna pun berpengaruh besar, di mana sebagian individu enggan beradaptasi dengan sistem yang baru. Tantangan lain muncul dari sisi keamanan data serta kepercayaan penggunaan, karena regulasi lokal terkait perlindungan data dan keamanan sumber masih terus berkembang dan seringkali belum mampu menjawab kebutuhan secara global. Nah, untuk kesimpulannya, sistem informasi global dan riset pasar itu memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung perusahaan untuk bersaing di era globalisasi. Melalui integrasi dan lintas negara dan pemanfaatan teknologi informasi, perusahaan itu dapat mengelola informasi secara lebih efektif, memahami dinamika pasar internasional, serta mendukung pengambilan keputusan strategis. Riset pasar internasional memberikan dasar yang kuat bagi perusahaan untuk mengenali peluang, memahami kebutuhan konsumen yang beragam, serta menyesuaikan strategi pemasaran dengan kondisi sosial, budaya,
ekonomi, dan regulasi di setiap negara. Baik, terima kasih untuk waktunya. Sampai di sini presentasi dari saya. Saya Ririn Sugiarti dengan NIM 2240326 pamit undur diri. Apabila ada salah kata dari saya ataupun kekurangan dalam menjelaskan materi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.